Hari ini Donald Trump kasih tarif 32% lagi. Waduh, saudara kacau. Saudara. Saudara tahu, Prabowo dengarkan omongan saya. Mau pengen beres dengan Donald Trump, 0% tarif, 0% Amerika. Ya, datang ke Israel, shake hand sama Netanyahu. Langsung tarifmu 0%. Waduh, ada cara yang gampang, kamu cari yang susah, Prabowo. Ya, kamu datang ke Israel, shake hand sama Netanyahu. Bilang, Presiden Netanyahu, Prime Minister Netanyahu, I want to visit you. We will eat salt. Loh, Permesta mana nih Permesta nih? Hari apa ini ya? Kok tumben Permesta nggak hadir ini? Oke, kita lanjutkan dulu ya. Jadi kalau Anda lihat, ya itu gambar di sebelahnya itu Donald Trump dengan memegang bendera rainbow ya. Dia mengoyak bendera rainbow, dipegang tangannya. Dalam Wahyu 6 dituliskan seorang penunggang kuda putih memegang bow ya, tokso. Tokso itu adalah busur. Busur itu yang dimaksud itu pelangi, Saudara ya. Nah, dalam Kejadian 9 katakan busurku, tokso, ku taruh di langit ya. Nah, itu adalah busur ya. Jadi ini masa-masa kuda putih, masa-masa perdamaian dunia. Tapi antara masih pro kontra dengan rainbow ini ya, dengan LGBT. Tapi LGBT tidak akan mengalami pembunuhan seperti di negara-negara Islam. Jadi tetap ada LGBT, Saudara ya, ada LGBT. Dan kalau Anda melihat di Israel, bendera LGBT itu bisa menyebar di seluruh Israel ya, Saudara ya, di seluruh dunia, bahkan nggak cuma Israel saja. Dan inilah masa perdamaian kuda putih. Ya, seperti yang kita lihat itu ya. Nah, dan ini perdamaian dunia ya. Ini perdamaian dunia. Perdamaian semu. Tetapi akan damai. Mungkin 5 tahun, 10 tahun, kita belum tahu. Yang jelas kita akan perang dunia ketiga dalam 5 tahun ini. Perang dunia ketiga nanti ya, setelah 5 tahun, mungkin 10 tahun. Yaitu ketika nanti ya Iran akan dibangkitkan, bukan Iran ya, tapi rezim Syiah, kita nggak tahu yang mana, akan dibangkitkan oleh Cina. Islam akan dibangkitkan oleh Cina. Karena Cina nggak diajak main sama Donald Trump dan Netanyahu sama Putin. Saudara, Xi Jinpingnya ditinggal pergi. Ya, maka Cina marah, Cina berteman dengan rezim Syiah. Itu yang terjadi nanti. Nah, kalau kita lihat bagaimana analisa politik internasional di Indonesia tadi ya, karena mereka didasari dari agama. Karena didasari agama, maka mereka tidak lagi objektif. Ilmunya mereka itu nggak lagi dipakai, tapi mereka mengacunya kepada Al-Qurannya mereka. Padahal Al-Quran itu adalah sumber Quran. Al-Quran itu adalah sumber di mana orang-orang jadi bodoh gara-gara Al-Quran. Orang menjadi pintar karena baca Alkitab. Orang menjadi bodoh karena baca Al-Quran. Dan itu yang terjadi saat ini, ya, dan akan menjadi tren ya, bahwa menjadi Islam itu menjadi bodoh. Jadi kalau ada orang agamanya Islam, dalam stereotip kepalanya orang apa? Terbelakang. Orang terbelakang. Orang Islam itu adalah orang-orang terbelakang, Saudara ya. Orang-orang yang barbar. Orang-orang yang tidak beradab. Ya. Yang perempuannya digaplokin, Saudara ya. Orang-orang yang ya sebagai yang ruwet-ruwet. Dan hari ini Donald Trump kasih tarif 32% lagi. Waduh, Saudara kacau. Saudara. Saudara tahu, Prabowo dengarkan omongan saya. Mau pengen beres dengan Donald Trump, 0% tarif, 0% Amerika. Ya, datang ke Israel, shake hand sama Netanyahu. Langsung tarifmu 0%. Waduh, ada cara yang gampang, kamu cari yang susah, Prabowo. Ya, kamu datang ke Israel, shake hand sama Netanyahu. Bilang, Presiden Netanyahu, Prime Minister Netanyahu, I want to visit you. We will eat salt together. Kita mau makan garam bersama. Bilang, ya, we will eat salt together. Kita mau makan garam bersama. Bilang, Saudara, ya, we will eat salt, makan garam.
Kamu, Prabowo, datang telepon Netanyahu bilang kita mau makan garam bersama. Bikin perjanjian garam dengan Netanyahu. Kamu akan makmur. Tak jamin itu, saudara. Kalau kamu tidak makmur, saya akan telanjang berenang dari Scheveningen Belanda sampai ke Ancol, berenang telanjang saya, saudara ya. Jadi saya tidak main-main ya. Ya, kita mau makan garam bersama. Ya, makan garam ya. Perjanjian garam itu maksudnya ya. Nah, itu yang terjadi ya. Oke, mungkin Om Pung mau nambahin lagi, Om Pung. Iya, Ada? jadi ya memang Ya. kalau kita lihat sekarang ini Pak Paul, apa yang mereka targetkan dengan peristiwa 7 Oktober itu sampai sekarang, itu semua bertolak belakang, gagal semua Pak Paul. Gagal semuanya, ya. Jadi Rusia ini pun dengan Cina, ya pura-pura mereka ini mungkin ngeprank sedikit lah ya. Mereka ngeprank Konoha ini sama negara-negara lain yang juga nggak suka dengan Amerika dan nggak suka dengan Israel, supaya melakukan apa? Menggalang untuk ini ya, untuk membentuk BRICS gitu. Tetapi justru sesudah sesudah lahir organisasinya baru mau KTT pertama mereka nggak datang gitu. Jadi ini yang lain-lain ini jangan-jangan takutnya nanti kejebak masuk. Begitu kejebak masuk tiba-tiba ya bagaimanapun kalau yang namanya si Trump ini kalau saya lihat dia itu simple sih Pak sebetulnya cara berpikirnya Trump ini. Trump ini pengusaha, jadi dia itu nggak banyak bicara. Dia mau buka hubungan diplomatik dengan negara-negara yang ini ya, yang bisa memberikan keuntungan buat Amerika. Dia mau buka itu bagaimana gitu. Jadi kalau mau ngangkat duta besar pun buat Amerika ya harus yang pintar, ya pintar lah lobby bisnis atau buka peluang atau kira-kira apa yang kita bisa berikan kepada Amerika gitu ya. Jangan ini 12 posisi duta besar di Konoha ini semua kroni-kroninya penguasa sama kroni-kroninya Darth Vader. Ininya lah, adiknya lah, terus kemudian anaknya lah. Nah ya susah. Sebaiknya kalau untuk duta besar negara-negara besar itu harus yang diplomat karir kalau menurut pendapat saya gitu ya. Mungkin teman-teman di luar kan bisa lebih tahu lah. Jangan di sini yang jadi duta besar di negara-negara yang penting kayak Amerika ataupun negara-negara yang lain itu kebanyakan kroni-kroni penguasa gitu. Ya yang dekat-dekat dengan ini keluarga-keluarganya inilah yang orang-orang penguasa di atas Konoha ini gitu ya. Susah kalau kayak begitu. Nah bagi Trump itu dia nggak peduli itu. Trump itu ngelihat siapa duta besarnya, kira-kira pintar nggak dia bernegosiasi dan melobi Amerika. Itu yang penting bagi Trump. Bukan orang-orang yang apa? Yang cuma bisa retorika. Trump nggak butuh orang yang seperti itu. Apa yang lu bisa kasih gitu. Simple sih cara berpikir Trump ini. Tapi jangan coba-coba bagi Trump ini Anda menyerang Amerika, baik itu menyerang ekonominya, baik itu menyerang sistem mata uangnya, baik itu misalnya melakukan cheating atau penipuan kayak Konoha kan, bikin apa itu kandungan lokal itu. Kalau misalkan Amerika mau bikin bikin apa namanya produk di sini mau ekspor lokal konten itu ya. Jadi macam-macam gitu. Nah, selama ini kita tahu Amerika itu negara besar, penduduknya itu 300 jutaan. Memang dulu paling besar penduduknya Cina, yang kedua India, baru Uni Soviet, Amerika dan Indonesia. Tapi sekarang Amerika menjadi negara dengan penduduk nomor 3. Dan jangan salah, kenapa pasar di Amerika itu menarik? Karena Amerika masyarakatnya sistem penggajiannya sudah bagus. Jadi mereka itu daya beli masyarakat Amerika itu lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain, ya. Lebih tinggi mereka gitu. Jaminan sosialnya juga lebih bagus. Nah, oleh sebab itu siapa negara yang bisa ekspor barang ke Amerika, kemungkinan lakunya besar. Kenapa semua negara itu berbuat curang agar apa? Agar transaksi perdagangannya itu surplus
terhadap Amerika. Nah, itu yang Trump nggak suka, dicurangin. Nah, pokoknya kalau dicurangin tambah dihajar lagi sama tarif. Nah, ini BRICS ini spiritnya kan adalah spirit untuk mencurang, untuk ini, untuk melemahkan hegemoni ekonomi Amerika, untuk apa? Untuk menciptakan mata uang baru gitu ya. Terus kemudian spiritnya untuk melawan pengenaan tarif yang dilakukan Trump kepada negara-negara yang lain ini. Lah, sekarang begini, negara-negara di luar yang mungkin yang negara-negara BRICS ini, mereka bisa mengenakan tarif dan hambatan dalam perdagangan atau trade barrier terhadap produk-produk Amerika. Tapi begitu mereka dikenakan tarif resiprokal oleh Trump, marah-marah kan gitu kan? Nggak adil kalau begitu gitu. Jadi kalau dari sisi pandang ekonomi, ya saya sih nggak menyalahkan Trump gitu. Dia benar gitu. Kenapa? Dia dicurangi duluan dengan segala macam hambatan perdagangan, baik yang tarif maupun non tarif. Contohnya yaitu kandungan lokal. Apalagi contohnya hambatan non tarif yang kemarin itu. Sertifikasi halalnya Amerika nggak diterima gitu. Itu hambatan non tarif itu. Itu juga hambatan. Nah, kemudian masalah hak cipta. Kalau orang-orang belanja ke kemana ya? Ke Jakarta itu di Mangga 2 itu barang-barang palsu tapi mereknya merek-merek terkenal gitu. Itu juga kecurangan. Nah, itu yang seperti itu Trump nggak suka. Nah, dalam negosiasi kemarin itu ya yang dia tuntut itu segala bentuk kecurangan yang dilakukan selama ini harus diperbaiki. Jadi bukannya sekarang ini di Konoha ini saya lihat media-media itu menggalang opini buruk terhadap Trump. Ya silahkan aja galang opini buruk terhadap Trump. Kalau dia nggak mau nurunkan tarif Indonesia bagaimana? Ya suka-sukanya dia kan, dia punya kuasa Pak Paul. Dia presiden negara besar, negara superpower. Ya harus pintar-pintar ambil hati. Cina juga ngambil hati dia kok. Sekarang ini akhirnya Cina sendiri ngomong melalui Menteri Luar Negerinya, siapa mau nih, kita bukan spiritnya bukan untuk menyerang negara tertentu atau menyerang Amerika. Begitu Pak Paul. Silakan Pak Paul. Iya, betul ya. Jadi memang Cina itu tidak didesain untuk perang. Cina itu didesain untuk perdagangan, ya, bernegosiasi, berdiplomasi. Karena seni seni perang Cina itu, ya, mereka udah capek dengan perang ya sesama mereka. Sehingga seni perang mereka adalah seni berdiplomasi, bernegosiasi, menang tanpa harus menumpahkan darah. Itu seni perangnya Cina, ya. Kalau Anda baca Sun Tzu itu ya, kalau asal kita masuk, kita kuasai medan, medan lawan dan medannya kita sudah menang tuh. Sudah menang separuh peperangan. Apalagi kalau kita mengetahui kelemahan dan kekuatan lawan, kita udah menang tuh. Ya, bukan dengan pasukan yang banyak, bukan karena pasukan sedikit, tapi karena intelijen yang kuat, negosiasi diplomasi yang benar. Ya, ini ada Bu Dora, silakan. Kalau